Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dengan panduan syarah dari karya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan kita telah mulai membaca dan menjelaskan bab al-hathu 'ala al-izdiyadi min al-khairi fi awakhiril umur. Bab motivasi untuk menambah kebaikan, menambah amal kebaikan khususnya di awakhiril umur, di masa tua. Dan kita telah bacakan penjelasan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 37 dengan penjelasan-penjelasan yang beliau nukilkan dari sahabat tabi'in tentang tafsir ayat yang mulia ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan lanjutkan membacakan dalil dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bab ini beliau hanya membawakan dua dalil dari hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rawahul Bukhari. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran idh amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayata fil 'udhr. Adapun hadis pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah mengangkat alasan atau menolak uzur dari seseorang apabila umurnya dipanjangkan oleh Allah hingga mencapai 60 tahun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah tidak akan menerima alasan apapun
dari seorang hamba yang umurnya telah dipanjangkan oleh Allah mencapai 60 tahun. Imam Nawawi rahimahullahu taala tatkala membawakan hadis yang mulia ini, beliau berkata, ulama berkata, maknanya bahwa Allah tidak akan menerima uzur darinya, alasan darinya apabila Allah telah memberikan kepadanya umur selama ini, yakni 60 tahun. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya jika seandainya seorang hamba telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup hingga ia telah mencapai 60 tahun, maka hujjah telah tegak atasnya. Dan kalau seandainya hamba ini kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala beralasan tatkala ia tidak beribadah, tatkala ia tidak beramal, tatkala ia tidak baik dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka alasannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup dalam waktu yang cukup lama, 60 tahun. Di mana selama 60 tahun ini mustahil ia tidak pernah mendengar sesuatu berkaitan dengan agama Allah. Ia tidak mungkin tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca sesuatu berkaitan dengan agama Allah. Apalagi ia hidup di zaman seperti kita. Semuanya serba terbuka. Bisa diakses, bisa dibaca, bisa didengar. Ya. Apalagi hidup di zaman seperti zaman kita dan di negeri Islam. Ya, hidup di zaman kita dan hidup di negeri Islam. Hidup di tengah masyarakat yang mayoritasnya muslim. Hatta di negeri yang total kafir sekalipun, di zaman ini tidak ada uzur sebenarnya, karena semuanya bisa dibaca. Ya, bisa direnungkan. Makanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak Allah tidak akan menerima alasan apapun dari seorang hamba setelah Allah berikan kepadanya umur 60 tahun hidup di atas muka bumi. Allah tidak akan menerima alasan apapun darinya tatkala ia beralasan nanti. Tatkala Allah akan menyiksanya, tatkala Allah marah kepadanya, kenapa ia tidak beribadah, kemudian ia mengungkapkan alasan demi alasan, maka Allah tidak akan menerima uzur dan alasannya karena hujjah telah tegak kepadanya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh terkait dengan misal seorang beralasan kenapa ia tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik. Beliau contohkan misalnya wudu dan salat. Dia mengatakan, kenapa Anda tatkala mengambil air wudu tidak sempurna, tidak baik. Wudunya asal-asalan. Tatkala membasuh kaki, tumitnya tidak terbasuh air. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda suatu hari tatkala para sahabat sedang mengambil air wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada mereka. Wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah. Nabi ulang berkali-kali mengingatkan para sahabat, celakalah kata Rasulullah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu, bahwa tumit ini kelak akan dibakar di dalam api neraka. Maka tatkala ada seorang yang mungkin dia muslim, ya, dia muslim, kemudian seumur hidupnya sudah 60 tahun, kemudian wafat, wudunya juga tidak bagus, di mana Nabi di sini mengancam tumit yang tidak disentuh air wudu akan dibakar dalam api neraka. Maka tatkala ia hendak dibakar, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu tentang hukum ini. Saya tidak tahu tentang hukum ini. Wajar saja seorang beralasan tatkala hendak dihukum. Ya, saya tidak tahu hukum ini. Maka alasan ini tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah telah berikan kepadanya waktu cukup lama, 60 tahun, kenapa ia tidak mau belajar? Ya, kenapa ia tidak mau belajar 60 tahun? Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah ingatkan, sebenarnya jangankan 60 tahun.
Jangankan 60 tahun, 20 tahun saja. Misal kita balik 15 tahun, kemudian sampai umur 20 tahun, berarti 5 tahun ada masa yang akal kita itu sudah sebenarnya apa? Sempurna, bisa berpikir. Apa yang mesti dilakukan dalam kehidupan ini? Seorang bisa berpikir, ia hidup dengan apa yang ada dia lihat, fasilitas yang diberikan oleh Allah di alam semesta ini. Mungkinkah ia hidup sia-sia? Artinya tidak dengan tujuan. Mungkinkah manusia diberikan mata, diberikan pendengaran, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan kekuatan, diberikan kecenderungan, kemudian dunia dengan semua fasilitas yang ada diberikan oleh Allah untuk dia, mungkinkah dia diciptakan tanpa tujuan? Berpikir. Pasti tidak. Pasti ada tujuan. Maka ini yang mendorong manusia untuk apa? Belajar, berpikir, merenung. Maka jangankan 60 tahun, 5 tahun saja setelah balik, ini sebenarnya sudah cukup untuk berpikir. Makanya kalau sudah sampai 60 tahun, Allah tidak akan terima hujah, Allah tidak akan menerima alasan apapun. Kenapa ia tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena beliau ingatkan, fa innal wajiba 'alal mar'i ay yata'allam min syariatillah ma yahtaju ilaih. Karena seorang hamba hendaknya belajar syariat yang ia butuhkan dalam beramal. Salat merupakan kewajiban sehari semalam. Maka apa yang dibutuhkan dalam salat? Berwudunya bagaimana, bersucinya bagaimana, kemudian tata cara salatnya juga bagaimana. Ini mesti dipelajari. Masa sudah umur 45 tahun, 50 tahun, wudu saja tidak bisa, ini gimana? Ya. Padahal syariat Islam itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Sekali belajar saja insyaallah paham. Ya. Kemudian beliau contohkan tentang salat juga. Idza arada ay yusalli la budda ya'rif kaifa yusalli. Tatkala ia hendak salat, hendaknya dia belajar salat yang benar itu sebenarnya bagaimana. Ya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan logika kita tatkala kita berpikir setelah kita dewasa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengerjakan salat 5 kali sehari semalam, tapi Allah tidak ajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara salat. Tidak mungkin. Apakah sekedar kerjakan salat begitu saja terserah kamu salatnya bagaimana? Jawabannya tidak. Pasti ada tata cara yang diinginkan oleh Allah. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mempraktikkan salat di hadapan para sahabat, mengajarkan salat di hadapan para sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau sampai kadang-kala mempraktikkan salat di atas mimbar. Beliau salat di atas mimbar. Cuman mimbar Nabi tidak seperti yang ada di belakang kita. Mimbar Nabi tangga, terlihat gitu, nampak. Sehingga Nabi salat di tangganya, takbir di tangga, kemudian rukuknya tetap di atas mimbar, kemudian tatkala beliau hendak sujud, beliau mundur ke belakang dan sujud di lantai. Kemudian setelah selesai sujud, beliau berdiri naik lagi ke atas tangga. Setelah selesai, beliau mengatakan, "Innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Aku kerjakan ini, salat di atas mimbar seperti ini tentunya tidak disyariatkan. Ya, bukan sunnah salat di atas mimbar, tidak sunnah. Nabi mengatakan ini saya lakukan agar kalian bisa mencontoh bagaimana salatku dan agar kalian belajar melihat bagaimana aku salat. Itu sampai seperti itu pendidikannya. Karenanya jangan sampai para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semua kita ketahui dalam kehidupan kita dalam urusan dunia, tapi berkaitan dengan kewajiban, berkaitan dengan syariat kita tidak paham padahal kita sudah berumur 60 tahun. Ini musibah. Ahli di semua bidang. Paham di semua bidang. Tapi tidak paham tentang agama, khususnya amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masih dengar? Dengar ya? Dan begitu seterusnya dalam hal-hal ibadah yang lainnya. Contoh, beliau sebutkan tentang zakat. Ya, tentang zakat. Beliau sebutkan tentang puasa. Beliau sebutkan tentang haji, beliau sebutkan tentang umrah. Beliau sebutkan tentang jual beli. Beliau sebutkan tentang riba. Dan yang lain-lainnya. Intinya tatkala seorang itu dalam beribadah atau dalam melakukan sebuah perkara yang dibutuhkan padanya syariat dan ia beralasan tidak tahu padahal umurnya sudah 60 tahun, maka uzurnya tidak diterima. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali belajar. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali apa? Belajar. Mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah di atas ilmu. Ya, kita beribadah di atas ilmu yang benar sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Karenanya semakin bertambah umur, bukan semakin tidak bersemangat dalam menuntut ilmu, tapi seharusnya semakin semangat. Tidak dengar ya? Masih dengar ya? Semakin bertambah umur, hendaknya kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Jadi semakin tua itu semakin semangat belajar. Karena tidak ada alasan nanti tatkala kita bertemu dengan Allah dengan mengatakan saya tidak tahu. Yang ada sebenarnya bukan tidak tahu, tapi berpaling, tidak mau tahu. Ini jadi masalah, tidak mau tahu. Diingatkan, disampaikan, dijelaskan, dia mengatakan gini ajalah beribadah itu, gak usah terlalu berlebihan. Ini yang jadi masalah. Karenanya semakin bertambah umur kita, hendaknya semakin semangat kita menuntut ilmu dan semakin semangat memperbaiki amal ibadah kita yang kita kerjakan dalam agama ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hadis yang kedua. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asy-syekh Badrin. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengikut sertakan saya, kata Abdullah bin Abbas, selalu mengikut sertakan saya dengan tokoh-tokoh sahabat yang ikut serta di perang Badar dalam musyawarah negara. Ya, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma selalu diikut sertakan, diundang, diajak dalam rapat negara bersama dengan tokoh-tokoh sepuh dari kalangan sahabat yang ikut serta di perang Badar. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat itu masih sangat muda. Karena beliau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebagian riwayat mengatakan umurnya
masih 10 tahun. Sebagian lagi mengatakan 12 tahun, sebagian riwayat mengatakan 15 tahun. Karena ada perbedaan tahun beliau lahir. Tapi intinya, taruhlah kita katakan bahwa beliau tatkala Nabi SAW meninggal umurnya 15 tahun, dipotong masa kekhalifahan Abu Bakar yang kurang lebih 2 tahun, kemudian masuk masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar meninggal, taruh umurnya 17 tahun. Kemudian Umar naik menjadi khalifah, taruh kita katakan di pertengahan, karena Umar menjabat kurang lebih 10 tahun. Berarti umurnya masih taruh 23, 24 tahun. Ikut serta dalam rapat negara, diundang dalam permusyawaratan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin bersama dengan sepuh-sepuh para sahabat yang ikut serta di perang Badar. Umurnya masih 23 tahun. Ini masih terlalu apa? Muda. Masih terlalu muda. Sehingga faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Sebagian tokoh sahabat yang ikut serta di perang Badar wajada fi nafsihi, ada seperti keberatan di hati mereka dengan datangnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ikut sertanya Abdullah bin Abbas. Bukan karena iri dengan Abdullah bin Abbas, tapi mereka juga punya anak-anak yang seumuran dengan Abdullah bin Abbas, tapi tidak disertakan oleh siapa? Diikut sertakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga mereka mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abda'un mithlu. Kenapa beliau ini diikut sertakan dalam rapat negara sedangkan kami punya anak yang seumuran dengan dia? Kenapa dihususkan hanya dia yang hadir? Kenapa anak-anak kami tidak dipanggil? Ya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wajar ya. Karena anak-anak sahabat juga memiliki keutamaan, kecerdasan yang istimewa juga. Akan tapi Abdullah bin Abbas ini seorang anak muda yang memiliki keistimewaan yang lebih. Dan itu dipahami oleh Umar bin Khattab. Itu diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga dalam rapat negara yang dipanggil dari anak-anak muda, sahabat-sahabat muda, hanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita maklum ya bagaimana luasnya ilmu pemuda ini berkat doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelari dengan Habrul Ummah, lautan ilmu umat Islam. Ya. Atau tinta ilmu umat Islam, turjumanul Quran, penterjemah atau pentafsir Al-Quran. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Maka Umar kala itu diam, beliau tidak membantah, ya, beliau tetap mengambil sikap seperti itu. Setiap rapat beliau panggil yang dihadir dari kalangan anak muda hanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Umar, maka Umar tatkala ucapan-ucapan itu selalu muncul, bahkan diungkapkan, maka beliau berkata, innahum min haitsu alimtum. Sesungguhnya kalian sebenarnya tahu bagaimana kedudukan Abdullah bin Abbas ini. Ya, kalian tahu bagaimana kedudukan Abdullah bin Abbas. Fada'ani dzata yaumin, suatu hari Umar bin Khattab memanggilku. Fa'adkhalani ma'ahum. Kemudian Abdullah bin Abbas dipanggil, kemudian bersama dalam pemanggilan tersebut bersama dengan tokoh-tokoh yang mempersoalkan kehadiran beliau dalam rapat negara. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahu. Kala itu aku berpendapat, tidaklah Umar memanggilku secara khusus di hari itu kecuali beliau ingin menunjukkan tentang kelebihan yang aku miliki. Ini juga Masya Allah kecerdasan siapa? Abdullah bin Abbas. Dia tahu apa tujuan dia dipanggil, walaupun dalam undangan tersebut, mungkin kalau sekarang surat pemanggilan tersebut, surat undangan tersebut tidak disebutkan hal titik dua pembuktian akan keahlian yang kau miliki. Nah, tapi dia sudah paham bahwa Umar bin Khattab hari itu
tidaklah memanggilnya untuk menunjukkan sebagai bentuk pembuktian bahwa pemuda ini, yakni dirinya, layak untuk dipanggil dalam rapat negara. Setelah semuanya berkumpul, Abdullah bin Abbas duduk, semuanya sudah duduk, tokoh-tokoh dan sepuh-sepuh sahabat semua juga duduk, maka Umar berkata kepada mereka, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apa pendapat kalian tentang firman Allah, yakni surat An-Nasr? Surat apa? An-Nasr. Di mana Allah berfirman, artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yakni Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan Makkah sudah ditaklukkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan afwaja, dengan berbondong-bondong. Karena memang setelah Makkah ditaklukkan, bangsa Arab semuanya sadar bahwa Muhammad benar. Kenapa? Karena Makkah itu adalah simbol agama. Di situ ada peninggalan nenek moyang mereka Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, itu simbol agama. Karenanya tentara gajah tatkala hendak menghancurkan, Allah menghancurkan pasukan gajah. Maka tatkala terjadi pertempuran, perselisihan, permusuhan antara Muhammad dengan dakwah barunya, akhirnya berhasil membangun negara di kota Madinah, kemudian melawan orang-orang Quraisy yang mereka adalah penjaga tanah haram. Maka orang Mekah kala itu mengatakan, kita lihat saja bagaimana endingnya. Akhirnya cerita bagaimana. Apakah Muhammad bisa dikalahkan oleh penjaga tanah haram, atau Muhammad mengalahkan mereka? Berarti siapa yang menang itu yang benar. Qadarullah, alhamdulillah, Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW. Maka setelahnya bangsa Arab sadar bahwa Muhammadlah berada di atas kebenaran. Sehingga mereka setelah penaklukan kota Mekah, masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong. Sampai tahun 9 Hijriah itu disebut dengan Sanatul Wufud. Tahun berbondong-bondongnya utusan-utusan bangsa Arab datang ke Madinah mengikrarkan keislaman mereka. Kemudian Allah berpesan kepada Nabi SAW, kalau seandainya pertolongan Allah telah tiba, Makkah sudah ditaklukkan, dan kau melihat manusia sudah masuk Islam secara berbondong-bondong, maka Allah perintahkan beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka sabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, wastaghfirhu, mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat. Jadi ini yang ditanyakan Umar bin Khattab kepada para sahabat, kepada majelis kala itu, kepada sahabat kala itu yang berkumpul. Maka qala ba'dhum, Abdullah bin Abbas bercerita, sebahagian sahabat yang sepuh tadi berkata, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Apa menurut kalian ayat ini? Maksud ayat ini apa sebenarnya? Maka sebahagian mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah, memohon ampunan kepadanya kalau Allah menolong kita dan memberikan kemenangan atas kita. Ini maksudnya. Benar atau tidak? Benar. Karena ini maksud secara zahir daripada ayat. Kalau Allah sudah berikan nikmat kemenangan, Allah sudah berikan kepada kita nikmat kekuatan, maka kita diperintahkan untuk apa? Memuji Allah. Diperintahkan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ini benar. Ya, ini benar. Secara lafzi ini benar. Tafsir yang benar. Wasakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian yang lain diam, tidak menjawab apapun. Faqala li, maka Umar berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Abdullah bin Abbas,
Apakah seperti itu yang engkau pahami wahai Abdullah bin Abbas? Maksud ayat tadi, apakah seperti itu yang kau pahami? Jika diberikan kemenangan, jika Makkah ditaklukkan, diperintahkan untuk memuji Allah, mohon ampun kepadanya, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la, tidak ya Amirul Mukminin. Maksud ayat bukan itu. Ini maksud tersembunyi di balik ayat. Ya, jadi kalau tafsir zahir, sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, ini kadangkala dikatakan mudah. Cuman maksud daripada ayat ini butuh tadabbur. Sehingga beliau ingatkan sebahagian kita kadangkala fokusnya tatkala membaca Al-Qur'an cari pahala. Kita berpikir satu ayat berapa pahala? 10. Afwan, satu huruf 10 pahala. 2 huruf 20 pahala. 3 huruf 30. Berarti kalau kita baca satu lembar, kita baca 3 lembar, kita baca 1 juz, kita khatamkan Quran, ini berapa pahala kita? Semua kita mengejar itu. Tapi sebenarnya kata para ulama, ada tujuan utama Al-Quran diturunkan yang kadangkala kita melupakannya. Ya, yakni untuk ditadabburi, untuk direnungkan. Ya, sekarang ayat Al-Quran itu dibaca untuk mendapatkan pahala saja, yakni hitungan pahala per hurufnya. Atau kadang ayat-ayat Al-Quran itu dibaca sekedar untuk menjadi benteng saja, membentengi diri seseorang. Contoh baca Qul A'udzu Birabbil Falaq untuk membentengi dirinya di sore hari maupun di pagi hari. Ya, karena memang Nabi SAW mengatakan tidak ada perlindungan yang lebih baik dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Bahkan lebih parah lagi, tidak dibaca, tapi sekedar ditulis, kemudian ditempel di depan pintu. Ya, ayat kursi. Ayat kursi itu adalah ayat perlindungan. Tapi tatkala dibaca, bukan ditempel di pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, insyaallah kemalingan juga. Walaupun ditempel ayat kursi. Dibaca. Perlindungan. Jin tetap masuk walaupun diletak ayat kursi. Tapi kalau antum baca surah Al-Baqarah, antum tempelkan, semua tempelkan di rumah, tetap masuk syaitan. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW, syaitan akan lari dari rumah yang dibaca padanya surat Al-Baqarah. Dibaca. Baik, kebanyakan kita memang melakukan ini, dan ini sebenarnya tidak salah. Membaca Quran tujuannya untuk menarik atau mengambil pahala. Akan tapi disadari sesuatu yang lebih dari itu, yakni membaca Al-Quran untuk ditadabburi. Apa maksud ayat? Makanya tafsir sahabat yang menjelaskan tatkala ditanya oleh Umar, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Mereka jelaskan ayat ini maksudnya ini, itu benar. Tapi ada maksud di balik itu, dan ini perlu tadabbur, perlu dipelajari, perlu direnungkan, dan ini yang didapat oleh Abdullah bin Abbas. Maka Umar mengatakan, "Akadzalika taqulu ya Ibn Abbas?" Apakah seperti itu juga pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Kiranya ilmunya tentang Al-Quran itu di atas mereka. Maka disebut dengan turjuman Al-Quran, pentafsir handal dari kalangan sahabat dalam mentafsirkan Al-Quran. Qala fama taqul? Lalu apa pendapatmu? Qultu huwa ajalu Rasulillah a'lamahu lahu. Surat ini adalah informasi yang disampaikan oleh Allah bahwa ajal Muhammad, ajal beliau telah dekat. Ini dibalik daripada tafsir yang dijelaskan para ulama tadi. Jadi surat ini adalah informasi, sinyal dari Allah bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Jadi kalau kemenangan telah tiba, Makkah sudah ditaklukkan, manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, Muhammad, ajalmu telah dekat. Maka apa yang kau lakukan di akhir-akhir umurmu?
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Intinya tingkatkan apa? Ibadah. Ini maksud Al-Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam motivasi untuk memperbanyak amal ibadah kebaikan khususnya di akhir umur. Jadi bukan malah udah banyak istirahat. Tidak. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di akhir umurmu itu dan mohon ampunlah kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah dan kemenangan, yakni penaklukan kota Mekah, wadzalika alamatu ajalik. Ini maksudnya adalah tanda ajalmu telah dekat. Karenanya kalau seandainya ini sudah disampaikan ajalmu telah dekat, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah kepada Tuhanmu ya dengan memujinya subhanahu wa ta'ala dan mohonlah ampun kepadanya, sungguhnya Dia Maha menerima taubat. Maka Umar mengatakan radhiyallahu an, ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak mengetahui tentang ayat ini kecuali seperti yang kau sampaikan wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Ini ajal. Karenanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam sebagian riwayat bahwa tatkala ayat ini turun kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sujudnya banyak kali bertasbih kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Di akhir umur beliau alaihi salatu wasallam, karena beliau wafat pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun kelahiran ya. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 dari kenabian. Tahun 11 dari kenabian. Ya, jadi ini tanggal yang sepakat para ulama sejarah. Tanggal wafatnya beliau sepakat. Harinya juga sepakat. Harinya Senin, tanggalnya sepakat 12, bulannya sepakat Rabiul Awal, tahunnya sepakat 11 dari kenabian. Adapun lahirnya beliau alaihi salatu wassalam, harinya disepakati, yakni hari Senin. Karena beliau tatkala ditanya kenapa beliau puasa di hari Senin, beliau mengatakan itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi sepakat hari Senin. Tanggalnya khilaf. Tanggalnya itu perbedaan, ada khilaf. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ini yang paling masyhur. Namun ada yang mengatakan bukan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Safar dan sebagainya. Ini khilafnya sangat besar di sini. Dan lahirnya beliau pada tahun gajah. Karena saat itu belum ada penanggalan tahun Islam Hijriyah. Tahun Islam Hijriyah dimulai dari hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dihitung tahun 1 Hijriyah. Sekarang sudah 1444 Hijriyah. Berarti sudah berapa belas abad? 14 abad lebih. Ya, 14 abad lebih dari wafatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis ini tatkala dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-hath 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur, bab memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah kepada Allah khususnya di akhir umur. Ini bisa kita pahami dari hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana beliau membawakan hadis bahwa tatkala Allah menurunkan surat An-Nasr yang itu merupakan informasi ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah berpesan kalau ajalmu telah dekat maka perbanyak ibadah. Maka kita lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam semakin berumur semakin semangat apa? Beribadah. Semakin berumur
semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin umur 50-an ke atas, beliau alaihi salatu wassalam 55, 57 sampai akhirnya beliau wafat di umur 63, salatnya semakin apa? Semakin panjang. Salat malamnya semakin panjang, salat malamnya semakin khusyuk. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini senantiasa dalam rukuknya, dalam sujudnya beliau berkata, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini selalu dibaca di rukuk, di sujud, di rukuk, di sujud, karena Allah perintahkan beliau fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aisyah mengatakan ya ta'awwalul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Al-Qur'an. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, berapa menit lagi? 2 menit. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab baru, bab bayan kathrati turuqil khair. Bab penjelasan bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Ini untuk menjelaskan kepada kita, semakin umur kita tua, semakin kita berumur, ibadah hendaknya selalu tingkatkan. Apa ibadah yang mesti ditingkatkan? Maka beliau akan jelaskan jalan-jalan ibadah, jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Silahkan pilih mana yang nyaman, mana yang mudah, mana yang bisa memperbaiki hati, mana yang bisa mendatangkan kekhusyuan, silahkan pilih. Ya, insyaallah akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faidahnya. Kita cukupkan pembahasan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.